Baik sidang Tuhan, pada hari ini kita mendengarkan firman Tuhan untuk menjadi dasar kita nanti berdoa menghadap Tuhan. Karena kita lihat, kita percaya bagaimana kuasa Tuhan tetap menyertai sidang, tetap memberi pertolongan bagi kita senapnya dalam segala perkara dan dalam segala keadaan. Karena Tuhan kita itu amat baik, sangat baik adanya. Karena beberapa hari yang lalu telah kita peringati hari kematiannya, itulah kasih Tuhan. Dia telah nyatakan bagi kita segenapnya. Dia rela mati untuk kita, dia rela menderita untuk kita. Dan dalam minggu yang lalu dia telah bangkit dari yang mati. Kuasa kebangkitannya memberikan pertolongan bagi kita segenapnya, membebaskan kita dari segala belenggu-belenggu kelemahan, dari segala kutuk-kutuk dosa yang menguasai kita, dan dari segala ikatan-ikatan, baik dari segala sakit penyakit yang ada dalam hidup kita. Ada Yesus yang dapat membebaskan karena kuasa kebangkitan yang ajaib. Tapi apa kehendak Tuhan, saudara? Apa rencana Tuhan bagi kita segenapnya? Agar pertolongan Tuhan disempurnakan, kuasa Tuhan disempurnakan. Tiada lain rencana Tuhan bagi kita segenapnya. Mari kita baca dalam buku Efesus di sini. Efesus pasal 5 ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ini rencana Tuhan, bangunlah, bangkitlah dari keadaan kita tiap-tiap pribadi. Lakukan apa kehendak Tuhan, kerjakan apa perintah Tuhan bagi kita. Walau berbeda-beda apa perintah Tuhan bagi kita, beda pribadi kita, beda keadaan kita, beda perintah Tuhan. Tapi apa yang dianjurkan Tuhan, mari kita lakukan, mari kita kerjakan. Itu kehendak Tuhan, itu rencana Tuhan. Dan Dia telah mau membangkitkan kita dari keadaan kita tiap-tiap pribadi. Dan terus saya katakan di sini, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Perhatikanlah saudara, waktu-waktu yang sekarang ini, hari-hari menjelang akhir zaman ini, penuh dengan tantangan, penuh dengan rintangan, penuh dengan kesusahan saudara. Tapi saudara dan saya dianjurkan Tuhan, kita tidak perlu menghiraukan itu, tapi perhatikan apa yang harus kita perbuat, apa harus kita lakukan, apa harus kita kerjakan untuk Tuhan. Karena tidak ada satu-satunya pertolongan hanya ada di dalam Tuhan, perlindungan hanya ada di dalam Tuhan. Tapi janganlah kamu bodoh, mengertilah kehendak Tuhan, kata Tuhan. Jadi kita masing-masing ada yang diberikan sudah panggilan, pendidikan dan ikan saudara. Tak perlu berapa-apa lagi, tahu tentang jawab kita, tahu tugas kita. Ada langsung Roh Kudus itu berbicara dengan hati kita. Apa harus kita perbuat, apa harus kita lakukan. Mari kita kerjakan dengan lebih bersungguh-sungguh lagi. Memang selama ini kamu sudah lakukan, tapi tingkatkan lebih bersungguh-sungguh lagi, kata Tuhan. Dengan demikian pasti saudara dan saya diberkati, ditolong oleh Tuhan, dilimpahi oleh Tuhan karena kasih Tuhan. Karena Tuhan kita itu amat baik, sungguh baik saudara. Kebaikan Tuhan itu tak dapat kita bayangkan bagaimana dalam dan lebarnya saudara. Panjang sabar Tuhan itu, kasih Tuhan itu tiada terukur saudara, menolong kita tiap-tiap pribadi. Dalam usaha kita, dalam ternak kita, dalam ladang kita, kapan kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan selalu dengarkan permohonan dan doa kita tiap pribadi sedang Tuhan. Itulah kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, panjang sabar Tuhan. Tuhan pemurah, Tuhan pengasih, penyayang. Saya karena mengenang itu, betapa baiknya Tuhan itu, betapa kasihnya Tuhan itu bagi kami, yang selalu memberi pertolongan bagi kami sebenarnya. Kenapa kadang-kadang diizinkan hal yang terjadi bagi kita saudara? Bukan Tuhan tidak berkuasa menolong, tapi Tuhan akan memberikan tuntunan bagi kita untuk memberikan iman kita dan kita mengoreksi diri di hadapan Tuhan. Bukan
salah sakit saudara, bukan dosa sakit. Tapi kalau datang penyakit, sudah ulang-ulang kita berobat tidak sembuh, sudah perlu juga kita bertanya kepada Tuhan. Karena apapun yang kita lakukan tanpa campur tangan Tuhan, semuanya sia-sia. Karena segala-galanya dalam tangan Tuhan. Kuasa dalam tangan Tuhan, kita hanya usaha yang ada sama kita, tapi kuasa hanya dalam Tuhan. Jadi maka perlu selalu kita mengoreksi diri. Kalau Raja Daud, dia selalu berdoa, ujilah selidiki aku Tuhan, apakah jalanku sudah serong, apakah pikiranku sudah serong. Itu selalu doanya kepada Tuhan, jangan sempat aku menyimpang Tuhan. Jadi kita juga siapa kita ini saudara, perlu selalu kita perhatikan diri kita, keadaan kita, tindakan kita. Kalau soal tentang keberatan kita, Tuhan bertanggung jawab. Tentang kehidupan keadaan kita, Tuhan bertanggung jawab. Tentang masa depan kita, Tuhan bertanggung jawab. Tanpa kita minta, pasti dia aturkan, karena kita ini adalah biji matanya, anak kesayangannya. Nyawanya dia rela korbankan, apalagi yang lain pasti dia rela beri bagi kita selama saudara. Asal kita mau senangkan hati dia, pasti diberikan oleh Tuhan. Kita lihat bagaimana Esther, kapan dia berkenan dia dapat raja. Setengah dari kerajaan ini diberikan bagimu Esther, kata Raja Ahasuerus. Demikian juga oleh kita, apa mau kita berikan bagimu, kata Tuhan, asal kamu mengerti menyenangkan hati. Jadi baik sedang senangkanlah hati Tuhan. Anak kami pemuda-pemudi, senangkanlah hati Tuhan, agar masa depanmu dijamin oleh Tuhan, cita-citamu terkabul di Tuhan. Dalam studimu diberikan kepintaran, Tuhan aturkan dalam segala-galanya. Karena takut akan Tuhan itu adalah sumber pengetahuan, sumber kepintaran. Sudah ada contoh bagaimana Daniel, walau dia makan rebus-rebusan dalam istana raja, karena dia tidak mau makan makanan yang enak karena sudah dipersembahkan terlebih dahulu. Dia tidak mau karena makanan itu sudah najis. Kami hanya daun ubi bersama bayam rebus saja kami makan, katanya. Walau dengan jalan demikian 10 kali lipat dia lebih pintar dari yang pintar saudara. Siapa buat itu? Yesus yang kita sembah itu. Demikian bagimu juga kami pemuda-pemudi, kepintaran itu dari Tuhan. Langkah-langkahmu bisa diatur oleh Tuhan. Masa depanmu dalam tangan Tuhan. Tidak suram kalau memang takut akan Tuhan, kalau memang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan ikut-ikutan dengan arus dunia yang jahat sekarang ini. Kejahatan dunia semakin bergelora, tapi sementara. Walau senang, tapi itu sementara. Senangkanlah hati Tuhan. Tadi malam sudah kamu dilawat oleh Tuhan, sudah diberi persekutuan, diberi kekuatan. Jangan lagi bermain-main, karena telah kebencian Tuhan, karena telah dosa yang menentangi berkat, dosa yang menghambat kamu menerima anugerah Tuhan. Tanggal kala itu anak kami pemuda dan pemudi, senangkanlah hati Tuhan, agar hidupmu dipimpin oleh Tuhan, cita-citamu dikabulkan oleh Tuhan, langkah-langkahmu indah pada waktunya. Itu rencana Tuhan. Karena apa janji Tuhan bagi sinamai kita sebabnya tidak terkecuali. Aku mau kamu semua bukan jadi ekor, kata Tuhan, tapi jadi kepala. Karena aku mau kehidupanmu menjadi terang, agar segenap manusia, keluarga, famili kita melihat Yesus yang kita sembah itu dia ajaib dan berkuasa. Bagi Tuhan tidak ada mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Adalah puji-pujian berisimu bagaimana Abraham, sekali menurut manusia, menurut dia tidak ada lagi harapan lagi apapun untuk dia punya turunan dengan Sarah. Tapi dia tetap beriman, berpegang pada janji Tuhan. Tiba waktunya Tuhan anugerahkan bagi dia anak. Keturunanmu nanti bagaikan pasir di tepi laut, kata Tuhan. Demikian bagi kita tidak ada yang tidak mungkin, saudara. Segala-galanya Tuhan dapat tolong, Tuhan dapat beri bagi kita sekarang.
Lihat bagaimana kasih Tuhan, sakit kita, berdoa kita disembuhkan oleh Tuhan. Berat hati kita, berdoa kita dihibur oleh Tuhan. Kita minta berkat bagi Tuhan, Tuhan buka jalan bagi kita dan berkati kita, saudara. Apalagi jalan kita tidak menyenangkan hati Tuhan, maka senangkan hati Tuhan. Mata manusia dapat kita tutup, mata Tuhan dapat itu tutupi. Jadi saya mohon terus bagi kita sebagai anak kami, mudah-mudi sungguh-sungguhlah berdoa dalam kepada Tuhan, sungguh-sungguhlah beribadah kepada Tuhan, bertekunlah beribadah kepada Tuhan, agar pada hari ini kita diberkati, ditolong oleh Tuhan. Kubedakan orang benar dan orang fasik kata Tuhan. Kubedakan orang yang takut dan tidak takut bagi kepada Tuhan. Kubedakan yang taat dan tidak taat kata Tuhan. Ada perbedaannya selalu, saudara. Sering saya utarakan selalu bagaimana orang yang tekun, bagaimana orang yang setia, bagaimana orang yang bersahabat dalam penderitaan karena Tuhan, dijamin diberkati oleh Tuhan. Saya banyak belajar bagaimana kehidupan anak-anak Tuhan, baik dalam pemuda-pemudi saya perhatikan yang sungguh-sungguh. Tetap saya lihat bagaimana pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan yang tak dapat dipikirkan dilakukan oleh Tuhan. Baik bersidang segenap saya perhatikan kehidupan kita semuanya, bagaimana kita tiap-tiap pribadi satu persatu. Saya lihat semuanya bagaimana cara Tuhan menolong, cara memberkati kita. Jadi saudara, takutlah pada Tuhan, hindarilah kejahatan, jauhilah yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, hidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Jadi pergunakanlah waktu yang ada ini, kesempatan yang ada ini. Sekarang kita sudah beribadah, sudah meluangkan waktu ini beribadah. Pergunakan sampai kita bertemu dengan Yesus. Karena tujuan kita datang kemari, saya bilang bukan pertemuan organisasi, tapi beribadah menyembah Raja segala Raja, Yesus yang penuh kuasa itu. Rindulah bertemu pada hari ini. Anak kami pemuda-pemudi, jangan hentikan doa sebelum kau rasakan bertemu dengan Yesus. Tanda-tanda bertemu nanti, ada ciptaan baru, ada hal baru kita rasakan dalam diri kita, dalam hati kita. Tadi kita datang susah, ada kedamaian. Tadi kita datang berbeban berat, ada kelegaan. Tadi kita sudah berputus asa, ada timbul pengharapan baru. Tanda kita bertemu dengan Yesus, merasakan kuasanya, merasakan kasihnya. Karena Tuhan tetap berkuasa menolong kita. Jadi jangan sia-siakan waktu yang ada ini, karena kesempatan tidak selamanya selalu ada, saudara. Hari esok kita tidak tahu apa yang kita hadapi, apa yang terjadi kita tidak mengerti. Tapi pada hari ini setelah kamu mendengar suaraku, jangan keraskan hatimu kata Tuhan. Jangan lagi keraskan hati kita, jangan lagi turuti hawa nafsu kita yang bawa kepada kebinasaan. Tapi sangkali diri kita, dahulukan Tuhan, Tuhan akan berkati kita selamanya. Kalau kamu menabur yang baik, pasti kamu tuai juga yang baik dari Tuhan. Maka selalulah pergunakan, berbuatlah apa yang baik kepada siapapun, lakukanlah yang baik. Jangan pernah berpikir jahat kepada siapapun, tetaplah buat baik. Jangan jemu-jemu mengerjakan melayani Tuhan. Walau sekali belum terjawab doa dan permohonan, jangan jemu-jemu, berjuang sampai meraih, sampai mendapat. Pasti Tuhan kabulkan pada waktunya. Karena pekerjaan Tuhan bukan seperti pikiran kita, bukan seperti akal kita, saudara. Tapi pasti Tuhan tolong masa kita bertekun bersabar. Pasti Tuhan jawab bagi kita pada waktunya. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan yang berharap, tidak pernah mempermalukan iman kita kepada Tuhan. Tetap Tuhan bimbing, tetap Tuhan tolong. Maka takutlah akan Tuhan, tanda takut akan Tuhan, hindari kejahatan. Jauhi yang jahat, saudara.
Jadi baik anak kami pemuda-pemudi, memangnya saya perhatikan ini semuanya sungguh-sungguhnya. Janganlah dalam ibadah ini pergunakan pula di situ melihat HP, melihat Facebook, janganlah saudara. Walau manusia tidak lihat dan tahu, maka Tuhan ada melihat kamu dari surga yang ada di tengah-tengah kita ini. Dia perhatikan kamu, dia pedulikan kamu. Apa yang kau perbuat, apa yang kau lakukan di ibadah ini, Tuhan tahu, Tuhan, karena dia memperhatikan kita. Tolonglah kuasai diri selama jam-jam ibadah ini, sangkali diri selama menyembah Tuhan ini. Rasakanlah kuasa hadirat Tuhan, pertolongan Tuhan.